Halo bro, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya di channel Syek. I am Syek. Pokoknya mah demi kubarudakan rek aya nu ninggal rek tetap upload video daripada cicing pegawaian mending konten beh teu katingali teuing pengangguran bener teu daks. Oke, kali ini saya akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Company of Heroes tahun 2013 yang berkisah tentang misi sniper yang cukup berbahaya, yaitu menghentikan rencana Nazi Jerman yang akan meluncurkan senjata pemusnah manusia dengan massal. But before we go for it to videos, I want you subscribe my YouTube channel. It's this right now, oke? Anjir, se-Inggris padahal mah Sunda weh nya. Sebenarnya mah aing oge teh nyaho tadi teh ngomong naon. Paduh bae. Kisah berawal pada 14 Desember 1944. Kala itu pasukan Amerika sedang melakukan patroli di wilayah pegunungan Ardennes, Belgia. Namun dalam perjalanan tentara Amerika yang bertugas sebagai sniper tiba-tiba dia tertembak. Pasukan Amerika yang terkejut dengan serangan itu pun langsung pada panik. Hariwang ieu kudu kumaha Gusti. Dan akhirnya mereka pun membalas serangan tersebut walaupun mereka tak mengetahui posisi si sniper musuh itu. Seorang tentara yang bernama Ned yang melihat rekan-rekannya sedang kesulitan, dia pun langsung mengambil senjata snipernya. Akhirnya Ned menemukan posisi si sniper musuh yang ternyata berada dalam jarak yang cukup jauh. Walau begitu, Ned dengan santuy melepaskan tembakannya yang akhirnya berhasil melumpuhkan sniper musuh itu. Setelah itu pasukan Amerika memutuskan untuk kembali ke markas untuk beristirahat. Saat mereka sedang bersantai, datanglah seorang Letnan Conti datang untuk menemui Sersan Matheson untuk memberi misi baru. Misi tersebut yaitu mengirimkan suplai makanan dan persenjataan kepada pasukan Amerika yang berada di garis depan. Namun Matheson merasa keberatan dengan misi itu karena dia menganggap misi itu sangatlah berbahaya. Sersan juga mengatakan bahwa satu anggota pasukannya telah tewas ditembak sniper Jerman. Mendengar hal itu, Letnan Conti berusaha meyakinkan Sersan Matheson agar mau menjalankan misi tersebut, mengingat pasukan Amerika sedang terdesak oleh serangan musuh. Dan akhirnya Sersan Matheson bersedia menjalankan misi ini. Beliau pun mengerahkan pasukannya. Sebelum berangkat, Sersan Matheson menemui Ned karena beliau mengetahui bahwa Ned berhasil menembak sniper musuh di awal tadi. Sersan yang melihat potensi bakat dalam diri Ned yang memiliki kemampuan seperti penembak jitu. Dan akhirnya Sersan menunjuk Ned sebagai sniper barunya untuk menggantikan sniper sebelumnya yang telah tewas. You're my new sniper. Load up. Dan mereka pun berangkat menjalankan misi tersebut menuju ke garis depan. Ketika dalam perjalanan mereka tiba-tiba diserang pasukan Jerman. Sersan yang melihat pasukannya kewalahan, beliau pun memerintahkan anak buahnya untuk membalas serangan dari Jerman. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Jerman itu. Sersan Matheson bersama pasukannya memutuskan untuk terus bergerak menuju garis depan. Ya atuh. Ketika dalam perjalanan, Ned melihat suatu hal yang mencurigakan di area yang akan mereka lewati. Dia pun menggunakan teleskop senjatanya untuk melihat tempat yang ia curigai.
Dan benar saja, Ned melihat pasukan Jerman yang merupakan divisi Panzer ke-12. Mengetahui hal itu, pasukan Amerika langsung bersembunyi. Namun sialnya posisi mereka diketahui pasukan Jerman dan kontak senjata pun terjadi. Pasukan Jerman yang unggul dalam jumlah pasukan dan persenjataan terus menyerang pasukan Amerika dengan brutal. Pasukan Amerika berjuang mempertahankan posisinya sekuat tenaga. Sementara Ned sebagai sniper berhasil melumpuhkan beberapa tentara Jerman. Sersan Matheson yang mengetahui pasukannya yang kewalahan menghadapi serangan musuh, dia memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Karena dia menganggap pertempuran ini akan sia-sia menghadapi pasukan Jerman yang unggul dalam jumlah pasukan yang begitu banyak. Dan akhirnya pasukan Amerika berhasil kabur dari pertempuran ngehe di sana. Setelah itu Sersan membuka peta untuk mengetahui posisi mereka saat ini. Dan ternyata mereka berada tak jauh dari markas pasukan Jerman. Tak lama setelah itu mereka mendengar ledakan yang sangat besar namun tak sebesar Big Bang. Dan mereka memutuskan untuk mendatangi asal suara tersebut. Dan ternyata suara ledakan itu berasal dari markas Nazi Jerman yang sedang melakukan uji coba membuat senjata pemusnah massal atas perintah si Adi alias Adolf Hitler. Nama asli dari Adolf Hitler adalah Adi ya guys. Buat kalian yang ingin tahu perjalanan hidup Hitler dari gembel hingga menjadi seorang diktator, kalian bisa klik linknya di deskripsi. Oke, saya sudah buatkan videonya tentang Adolf Hitler. Oke, lanjut. Pembuatan senjata pemusnah massal itu bertujuan agar Jerman bisa lebih cepat memenangkan Perang Dunia Kedua. Di sana ada seorang perwira Nazi yang bernama Komandan Herr yang berada di lokasi ledakan itu. Komandan Herr menemui seorang ilmuwan bernama Dr. Gary untuk meneliti senjata pemusnah massal itu. Herr sangat kesal dengan kinerja Dr. Gary karena ledakan dari bom itu belum maksimal mencapai apa yang mereka inginkan. Herr pun memerintahkan Dr. Gary untuk memperbaiki bom tersebut agar radius ledakannya lebih dahsyat. Malam harinya, Matheson dan pasukannya menyusup ke markas Jerman. Dan di sana Ned menemukan seorang intelijen Amerika yang sedang terluka parah. Intelijen itu memberi informasi kepada mereka kalau Nazi berhasil membuat bom pemusnah massal yang akan segera diluncurkan. Dan pihak Nazi menyimpan bom itu di sebuah kota di Jerman bernama Stuttgart. Intelijen itu meminta agar mereka segera pergi ke kota Stuttgart untuk menghentikan rencana Jerman. Jika mereka sudah sampai di kota Stuttgart, Sersan Matheson juga diminta untuk menemui seorang intelijen wanita yang bernama Kessler. Karena jika Jerman berhasil meluncurkan bom tersebut, maka negara-negara sekutu akan hancur dan sudah dipastikan akan merenggut beribuan korban jiwa. Demi kemanusiaan dan negaranya, mereka pun memutuskan untuk menjalankan misi ini walaupun sangat berbahaya. Kemudian mereka bergegas pergi ke stasiun untuk menuju kota Stuttgart dengan menaiki kereta api. Namun saat melewati hutan, mereka kehilangan salah satu anggotanya yang bernama Ramson. Sersan menyuruh Ned segera mencarinya. Bisi kaburu burit manten, aduh maneh teh malah ngaleungit. Dan saat itu juga mereka melihat pasukan Jerman yang sedang berpatroli. Menyadari hal itu, mereka semua langsung mencari tempat persembunyian yang aman. Sementara Ramson yang terpisah dengan pasukannya, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Ned yang melihat perkelahian mereka, dia segera membantu Ramson.
Dan ternyata orang yang menyerang ransom itu adalah tentara gerilya Uni Soviet yang bernama Ivan, yang mengira Ramson adalah tentara Jerman. Di sisi lain, Sersan memerintahkan pasukannya segera pergi dari sana karena pasukan Jerman semakin dekat. Komandan Nazi yang melihat pasukan Matheson pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Beruntungnya mereka berhasil menghindari serangan tersebut. Ivan dan pasukan Amerika bersama-sama pergi ke stasiun. Ketika mereka sampai di stasiun, mereka pun mencari kereta dengan jurusan Cirebon-Stuttgart. Akan tetapi stasiun itu dijaga ketat oleh tentara Nazi yang dipimpin oleh Komandan Herr. Dan akhirnya Matheson dan pasukannya diketahui oleh Komandan Herr dan kontak senjata pun kembali terjadi selama menyaksikan. Akhirnya kereta yang mereka tunggu itu datang. Pasukan Amerika langsung naik ke kereta tersebut. Namun sayangnya Sersan terkena tembakan dan terluka cukup parah. Beliau berpesan kepada Ned agar Ned mau menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Awalnya Ned tak sanggup dengan permintaan Sersan ini. Akan tetapi Sersan yang sedang sekarat memaksa Ned agar menyelesaikan misi ini sampai tuntas. Dia menyuruh Ned dan yang lainnya segera naik kereta, sedangkan Matheson sendiri akan mencoba menahan pasukan Nazi hingga ajal menjemputnya. Berkat pengorbanan Matheson, Ned dan anggotanya berhasil menaiki kereta dengan selamat dan mereka pun pergi ke kota Stuttgart. Ketika dalam gerbong kereta, mereka bertemu dengan tawanan angkatan udara Inggris bernama Ronnie. Setelah Ned memberitahu misi mereka, Ronnie pun bersedia bergabung dengan mereka. Dan setelah itu mereka pun langsung membuat strategi agar bisa masuk ke markas Nazi untuk menemukan bom yang mereka cari. Sesampainya di Stuttgart, Ned melihat Komandan Herr memerintahkan pasukannya untuk menyergap pasukan Amerika. Ned dan pasukan lainnya yang mengetahui hal itu pun langsung bersiap siaga menghadapi pasukan Jerman yang akan menyergap mereka. Akhirnya berkat doa ibu mereka berhasil mengalahkan pasukan Jerman. Kemudian mereka menuju gedung opera untuk mencari seorang wanita bernama Kessler. Mereka kebingungan karena seluruh gedung opera dijaga ketat oleh tentara Nazi hingga Ned berpikir sangat mustahil bisa masuk ke dalam gedung dengan membawa senjata. Tak habis pikir akhirnya mereka menyamar jadi tentara Nazi. Lalu Ivan mengajak Ned, Ramson, dan Ronnie untuk menghabisi tentara Jerman yang sedang mabuk. Setelah itu Ned menyamar jadi tentara Jerman dan berhasil masuk ke dalam gedung opera. Ned terkejut saat melihat Komandan Herr yang juga berada di sana. Tak lama kemudian Ned bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kessler. Lalu ia mengajaknya pergi dari sana. Kessler ini adalah intelijen Amerika yang mengetahui semua rencana Jerman termasuk rencana bom pemusnah massal itu. Dan ternyata bom tersebut adalah bom atom. Bom ini memiliki daya ledak yang sangat dahsyat yang bisa menghancurkan negara-negara sekutu. Bom ini bisa digambarkan sama dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Di sini Kessler menjelaskan kepada mereka kalau sebenarnya dia adalah orang Jerman yang bekerja sama dengan Amerika dengan maksud dan tujuan agar dirinya dan Dr. Gary terbebas dari paksaan orang-orang Jerman untuk membuat bom pemusnah itu. Saat malam tiba, Kessler memberitahu Ned bahwa Jerman akan meluncurkan bom atom pagi ini juga. Karena Jerman sudah mengetahui jika Amerika akan mengirimkan pasukan pengebom yang akan menghancurkan markas mereka. Pagi harinya mereka pergi menuju tempat bom tersebut. Sementara Ronnie berusaha melepaskan tawanan-tawanan Amerika.
Kemudian mereka menemui Dr. Gary dan memintanya untuk menonaktifkan bom atom itu. Namun mereka semua terkejut ketika melihat bom atom itu ternyata sudah tidak ada di tempat tersebut. Dan tiba-tiba pasukan Jerman datang menyerang mereka. Ramson dan Ned mati-matian untuk menyelamatkan Dr. Gary dan Kessler yang sempat dibawa Jerman. Ternyata pasukan Jerman sudah mengepung gedung itu dengan pasukannya yang sangat banyak. Ned dan yang lainnya terus berjuang habis-habisan menghadapi pasukan Nazi yang terus berdatangan. Sampai akhirnya mereka pun kewalahan dan kehabisan amunisinya. Dan mereka pun tertangkap oleh Komandan Hare dan mereka dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi mati. Ketika Komandan Hare akan menembak Kessler, dengan sigap Ned melindunginya sehingga dia terluka cukup parah. Tak lama kemudian para pesawat sekutu datang yang membuat Komandan Hare cukup terkejut dan teralihkan perhatiannya. Dan saat Komandan Hare lengah, Ivan langsung menghabisinya dan menembaki tentara Jerman. Mereka semua bergegas pergi dari sana karena sebentar lagi pesawat sekutu akan menghancurkan tempat itu. Saat dalam perjalanan mereka terus dikejar pasukan Jerman dan Ramson pun tertembak hingga meninggal. Beruntungnya pesawat sekutu datang membantu mereka dan langsung menembaki pasukan Nazi itu. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya mereka semua berhasil selamat. Singkat cerita, di sebuah rumah sakit sekutu yang berada di Prancis, Ned dijenguk oleh Letnan Conti dan membacakan surat untuk Ned dari atasannya. Komandan divisinya sangat menghargai keberhasilan misi tersebut dan mengakui Ned dan pasukannya sebagai pahlawan. Dan film pun selesai. Mat, jangan lupa subscribe.